tak akan ada habisnya menjelajah negeri kita tercinta nan indah Indonesia. Dan kali ini Spotlight Globe berkesempatan jalan-jalan ke sebuah kepulauan yang letaknya paling utara Indonesia, Kepulauan Natuna. Di tengah-tengah antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur membuat banyak orang terkecoh dan mengira bahwa Natuna adalah bagian dari Malaysia. Apalagi jika melihat pada peta yang tidak memiliki petunjuk garis batas. Tak ingin hal tersebut terus berlanjut, tim Spotlight pun semakin semangat untuk mengintip kecantikan alam dan hal menarik lainnya di kabupaten yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau Kepri ini. Lantas, bagaimana kita bisa menuju Natuna yang beribu kota Ranai tersebut? Kali ini Spotlight memilih dengan jalur udara. Karena hanya ada satu penerbangan yang connecting dari Jakarta Natuna transit di Batam, di hari yang belum juga muncul sang mentari, tim Spotlight bersiap menuju Bandara Internasional. Tibanya di bandara, seperti biasa kami harus melalui proses pengecekan, mulai dari X-ray hingga check-in atau lapor ulang tiket. Dan saat check-in tiket inilah tiba-tiba ada sedikit masalah terjadi. Karena ternyata penerbangan kami ditiadakan dan digeser ke penerbangan berikutnya. Yang itu berarti kami tak akan sempat mengejar pesawat lanjutan ke Natuna. Namun setelah melalui beberapa proses, akhirnya kami mendapatkan penerbangan maskapai lain. Setibanya di Bandara Udara Hang Nadim di Batam, ada pesawat selanjutnya yang berukuran sedang atau ATR 72500 yang hanya mampu menampung kapasitas 72 penumpang menuju Natuna. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, tim Spotlight tiba di Bandar Udara TNI AU Ranai yang memiliki panjang landasan pacu mencapai 2.500 meter dan lebar 38 meter. Terdapat pengalaman luar biasa di saat kami tiba di sana. Kami harus menunggu barang bawaan kami atau bagasi di tempat singgah dan menunggu giliran saat petugas mulai menurunkan tas satu demi satu. Dalam bandara pun tidak ada angkutan umum untuk mengantar penumpang. Biasanya para traveler bisa menggunakan jasa penyewaan mobil, motor, atau ojek. Angkutan umum yang mirip dengan mobil pribadi ini biasanya memasang tarif Rp20.000 sampai Rp40.000 sekali jalan. Perjalanan dan penelusuran tim Spotlight di Mutiara Ujung Utara pun dimulai. Tepatnya di Kepulauan Natuna Besar atau yang juga dikenal dengan Bunguran, pulau terbesar di Kepulauan Natuna. Daerah pertama yang kami datangi adalah Pantai Tanjung Datuk, sebuah pantai yang memiliki karakteristik yang paling berbeda dengan kebanyakan pantai di perairan Natuna. Meski pasirnya serupa berwarna putih, namun sebagian besar permukaan pantainya didominasi oleh perbukitan berbatu yang beraneka ragam dan bercorak alami. Kurang puas dengan Tanjung Datuk, tim Spotlight juga menelusuri keindahan Pantai Sengiap atau Pantai Pasir Berbisik. Mengapa dikatakan berbisik? Karena di setiap langkah kita pasir akan mengeluarkan sebuah suara. Tak cukup dengan dua tempat tadi, masih banyak tempat indah dan menarik lainnya di Natuna yang berhasil kami liput kali ini. Berikut liputannya. Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, dan salah satunya ada di Kabupaten Natuna. Tepat di belakang saya adalah Alif Stone. Berarti Spotlight mengucapkan kepada Anda, selamat datang di Kabupaten Natuna. Dengan hanya membutuhkan jarak tempuh 3 km dari pusat kota, kita akan menemukan taman berbatu yang letaknya persis di tepi pantai desa Sepempeng, Kecamatan Bunguran Timur. Ya, inilah Alif Stone Park.
Salah satu daerah wisata unggulan Natuna ini memadukan unsur pantai berpasir dan air yang jernih dengan hamparan batu megalit raksasa. Di antara jajaran batu berukuran raksasa itu ada satu batu yang bergaris putih, terletak paling tinggi di antara bebatuan yang lain menyerupai huruf alif, sehingga taman ini disebut Taman Batu Alif. Total luas taman ini sekitar 3 hektar. Di kompleks batuan ini sang pemilik membangun jalan atau lebih tepatnya disebut jembatan atau titian yang menghubungkan antara batu yang satu dengan batu lainnya. Batuan megalit dengan bentuk beraneka rupa berdiri kokoh di sini, bahkan ada yang berukuran raksasa dan terlihat saling menyandar sehingga membentuk semacam lorong. Sepintas nyaris menyerupai goa. Sementara di sisi bawah yang menjorok ke pantai, bebatuan berukuran sedang terhampar memenuhi hampir seluruh celah-celah permukaan pantai. Dari sinilah ketika senja Anda bisa leluasa menyaksikan momen-momen menakjubkan, yakni ketika matahari kembali ke peraduan. Karena kecantikan dan keindahannya, tak heran jika banyak yang mengabadikannya dengan kamera. Seperti yang kami lakukan tentunya. Satu lagi ikon destinasi wisata Natuna yang memiliki panorama menakjubkan. Perpaduan antara bongkahan batu megalit raksasa nan menakjubkan, goa bersejarah, serta eksotika laut sekitar yang mempesona. Penduduk setempat menamainya Batu Sindu, tapi banyak juga yang menyebutnya dengan Bukit Senubing, karena Batu Sindu itu memang berada di perbukitan Senubing atau Tanjung Senubing. Letak bukit ini berada di kawasan Kecamatan Bunguran Timur, tak jauh dengan Taman Batu Alif. Menyusuri bukit ini juga terbilang cukup mudah, karena jalur menuju puncak sudah tersedia jalan beraspal meski tidak terlalu lebar, namun bisa dilalui kendaraan beroda 4. Waktu tempuhnya pun hanya dalam hitungan menit. Tak hanya puas melihat dari atas, tim Spotlight juga mencoba susuri jalan setapak yang dirambati semak-semak hijau, hingga kami sampai pada titik terindah Batu Sindu. Salah satu tujuan wisata utama di Natuna adalah Batu Sindu. Let's rock! Dari sini terlihat bongkahan batu besar yang tersebar di sejumlah titik. Kanan kirinya tumbuh subur pohon kelapa serta pepohonan hutan. Selain itu, Anda juga dapat melihat samudera luas berwarna biru bergradasi hijau. Batu Sindu dan Taman Batu Alif adalah dua destinasi wisata unggulan yang juga menjadi konsentrasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata di Natuna. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa Natuna ini punya potensi yang besar untuk tourism atau wisata yang mana yang kita ingin kembangkan. Pertama itu wisata alam dan bahari, kemudian wisata kuliner, wisata memancing yang saya katakan wisata bahari tadi dengan keindahan dan lautnya yang bening, kemudian pantainya yang begitu bersih. Nah ini potensi ini memang yang prioritas yang ingin saya kembangkan di Natuna ini. Berikutnya ada Pantai Tanjung. Mungkin inilah pantai yang paling sering dikunjungi warga Ranai dan wisatawan bila hari libur tiba. Ditemani teman baru kami di Natuna, Tia, kami pun menuju Pantai Tanjung nan indah ini. Pantai Tanjung terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Panjang pantai ini mencapai hingga 1 km. Bentangannya melintasi 2 desa, yakni Desa Tanjung dan Limau Manis. Bentuknya landai, pasirnya putih, berbulir halus, membentang panjang dengan lebar mencapai 7 hingga 10 depa. Meski air tengah pasang sekalipun. Menikmati deru ombak tidak mantap rasanya bila tak ditemani es kelapa muda, kernas, dan pasung makanan khas Natuna. Seperti apa rasanya? Nantikan liputan kuliner Natuna di episode mendatang ya. Nah, melengkapi jalan-jalan kali ini ada satu oleh-oleh yang sangat khas dari Natuna dan pastinya masih berkaitan dengan laut.
Ya, ikan tongkol asap. Ternyata untuk membuatnya prosesnya relatif mudah. Pertama-tama ikan tongkol yang masih segar dibuang isi perutnya dan dibersihkan. Langkah selanjutnya, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam perut ikan. Setelah bumbu sudah dimasukkan, waktunya pengasapan. Setelah bumbu sudah dimasukkan, waktunya pengasapan. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam agar ikan tongkol siap untuk dikemas. Ya, setelah matang, ikan tongkol asap pun siap dikemas dan siap untuk dijadikan oleh-oleh. Pemirsa, itulah tadi beberapa keindahan alam Natuna yang berhasil tim Spotlight liput untuk Anda. Masih banyak keindahan dan pesona lainnya dari Natuna. Nantikan di episode mendatang ya.